Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan kita semua masih dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, masih dalam naungan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga masih dalam limpahan kenikmatan iman dan Islam dan ihsan tentunya, dan juga limpahan nikmat jasmani dan rohani, yang mudah-mudahan dengan semua itu bisa kita pergunakan memaksimalkan amaliyah di bulan Rajab ini, dan insya Allah kita akan segera bertemu dengan bulan Sya'ban, lalu akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini janganlah kami berbagi menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya ada di atas sebelah sini. Pertanyaan jika tidak dulu dari channel yang nama akunnya Fathul Ulum ya, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar diperbolehkan membunuh cicak? Jadi tidak hanya sekedar membunuh cicak, dan tapi apa hukum yang terkait ketika kita menjumpai cicak di rumah kita atau di tempat yang lain? Kita untuk menjawabnya kita merujuk ke redaksi hadis, setidaknya di kitab Sahih Muslim ini, itu di nomor hadisnya 2240. Tadi kami sudah mengeceknya. Itu kitabnya sama teman-teman, di halaman 682 ya, 682 kitab Salam, kitab yang ke-39 di kitab Sahih Muslim ini, bagian atas ya. Hadisnya ada 3 hadis nanti yang terkait dengan membunuh cicak di kitab Sahih Muslim. Di Sahih Al-Bukhari juga diberikan penjelasan, hadis yang pendek. Sunan Abu Dawud juga ada penjelasan, dan Sunan Ibnu Majah juga dijelaskan. Tapi pada kesempatan kali ini saya membacakan di hadis redaksi Imam Muslim, seolah akan menjadi jariah ya gitu. Jangan lupa di-share bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat yang lainnya berikut. Baik, kami bacakan redaksinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawi hadis, kita langsung saja merujuk kepada rawi hadisnya yang terhubung kepada sahabat Nabi, yaitu kalau kita lihat dari hadis yang ke-2239, ini disebutkan bahwasanya jenis cicak ini ya, itu liwazag, itu al-fusuq ya, atau al-puwaisiqah, termasuk hewan pasik kecil. Jadi kalau dalam kajian tertentu nanti, kalau dalam dunia ruqyah ya syariah, itu hewan-hewan termasuk cicak itu ya, cicak, tikus, ular, kalajengking, kelabang, itu hewan-hewan yang bisa membawa sihir. Ya, selain juga burung merpati. Ya, kalau merpati nanti digantung sukmanya, nanti itu yang diguna-guna bisa melayang-layang tuh. Nanti pada pembahasan berikutnya kalau misalnya ini ada apa, bisa kita jawab seperti itu, atau bisa kita bahas dalam pembahasan yang khusus, kami ada kitabnya tentang merawat gangguan sihir, jin, dan sentuhan atau gangguan setan seperti itu. Gangguan ain, hasad juga ada kitabnya seperti itu. Langsung saja. Jadi jelas yang pertama, cicak adalah hewan pasik kecil, yaitu hewan yang memang buruk ya dari asalnya. Kalau kita lihat sejarah, disebutkan Rasulullah SAW itu dia dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, halimullah, kasih Allah SWT itu dibakar ya di api, itu dia hewan-hewan yang lain berusaha memadamkan, termasuk burung ya. Burung dari kan ada kadal juga kan, berusaha menjilat-jilat air sedikit. Burung membawa dengan paruhnya yang kecil untuk memadamkan api itu, diejek sama cicak. Nah, cicak ini termasuk yang ngejek. Nggak mungkin kamu bisa memadamkan api hanya dengan menggunakan paruhmu itu. Tapi kata burung jawabannya apa? Aku tahu kalau air yang keluar dari paruhku ini tidak akan bisa memadamkan air yang berkobar itu. Tapi setidaknya Allah melihat di mana posisiku ketika Nabi mau dibakar itu. Padahal Nabi kan Bardawa salaman ala Ibrahim, dinginlah wahai api menjadi keselamatan atas Ibrahim, seperti itu. Ini ceritanya panjang itu. Langsung saja ya. Rawi hadisnya ini terhubung kepada sahabat mulia Abi Hurairah atau Abu Hurairah anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala wazagatan fi awwali darul batin falahu kadza wa kadza hasanatan. Jadi siapa man qatala, yang membunuh cicak, ini untuk orang muslim ya. Kalau di luar muslim, bukan orang Islam, kami tidak berbicara itu. Nanti ada yang mengatakan, kok ngajari bunuh tadi, nggak buka pakai akal, tapi ada hikmah nanti kenapa diperintahkan untuk dibunuh jenis hewan cicak ini gitu. Jadi yang membunuh wazagatan auza' tadi ya, auza' tadi bahasa ininya itu jenis hewan cicak, tokek sama. Ya, para ahli telah meneliti bahasanya tokek itu termasuk cicak yang raksasa. Nah, gitu. Kalau kayak pisang bangkok seperti itu kan. Langsung ya. Awwali darbatin, pada awal pukul, ya, pada awal memukulnya cicak tadi, maka pahalanya kaza wa kaza hasanatan. Nah, seperti ini. Nanti di hadis akhirnya dijelaskan
setidaknya mendapatkan 70 kebaikan atau 80 kebaikan ketika satu kali pukulan, seperti itu. Selanjutnya wa man qatalaha fi darbatis saniyati. Jadi siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, ya kalau satu kali tidak mati, kedua dipukul lagi, maka falahu kaza wa kaza hasanatan lidunil ula. Jadi kalau dua kali pukulan kedua dia akan dapatkan pahala-pahala, tapi lebih kecil. Dalam hadis berikutnya diberikan penjelasan pahalanya lebih kecil dari pukulan pertama. Wa man qatalaha fi darbatis saniyah darbati wa man qatalaha fi darbatis salisati falahu kaza wa kaza hasanatan lidunis saniyah. Kalau pukulnya sampai pada pukulan ketiga, maka dia akan dapat pahala sekian-sekian kebaikan dan lebih sedikit dari pukulan kedua. Jadi kalau misalnya yang pertama 100, nanti jadi 50, pukulan ketiga bisa jadi tinggal 25. Maksudnya Imam An-Nawawi memberikan penjelasan ya dalam Syarah Sahih Muslim ya, dari beberapa banyak penerbit, tapi sama penjelasannya itu dalam kitab Syarah Fathul Bari yang judulnya Umdatul Qari ya, bukan yang Syarah Sahih Bukhari yang selain Fathul Bari, yaitu Umdatul Qari juga memberikan penjelasan tentang jeleknya hewan cicak ini. Dan kalau Imam Muslim dalam Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi memberikan Syarah Sahih Muslimnya ya, memberikan penjelasan tentang cicak ini. Maksudnya membunuh satu kali itu adalah pada pukulan pertama adalah anjuran ya, anjuran ketika membunuh cicak itu secara bersungguh-sungguh. Karena kalau kita pukul satu kali, dia tidak, kita mukulnya main-main, dia malah akan kabur nanti. Jadi esensi untuk membunuh cicaknya tidak kena. Maksudnya nanti sekali itu benar-benar dem seperti itu. Ini kalian mukulnya pelan gitu kan. Dulu kami ingat ketika masih kecil, malam Jumat tuh dibilang sama guru ngaji waktu kecil tuh, kami nyiapkan karet ya, ketapel kecil tapi pakai tangan nanti. Jadi memang diburu atau pakai lidi tuh, pakai karet itu memang malam Jumat tuh seneng banget. Kalau bisa dapat 2, bisa dapat 3 bunuh cicak itu rasanya seneng. 300 kebaikan nih, sekali panah langsung tergeletak dia, nggak bisa bergerak lagi kan. Makanya itu tadi maksudnya membunuh pertama itu mendapatkan 100 kebaikan atau 80 setidaknya, atau 80 kebaikan dalam hadis yang berbeda. Itu adalah kesungguh-sungguhan ketika membunuh cicak tadi, seperti itu. Dan hikmahnya banyak sekali karena cicak juga membawa kotoran. Dia hewan yang kotor ya, ketika menjilat maka bekas jilatannya pada makanan minuman juga akan membahayakan kita. Dan dia juga bisa membawa pengaruh sihir. Tentu ini pada pembahasan yang lain akan kita coba angkat pembahasannya kenapa cicak hikmahnya dibunuh. Sekarang orang bisa tahu kenapa cicak dulu diperintahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Jadi dari sejarah nenek moyang dari Ibrahim sudah ada sejarahnya cicak termasuk hewan yang buruk ya. Jadi sama, termasuk hewan yang pasti kecil, kalajengking, kelabang ya kan. Dan apalagi tikus ya, sama itu. Jadi tikus dan cicak sudah sering digunakan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, abnormal. Gitu. Saya tidak menyebutnya paranormal, tapi tidak normal, itu untuk mengirim sihir kepada targetnya. Medianya itu tadi, ketika dilempar tidak jadi, dia tidak berbalik, maka di rumah itu akan berbentuk hewan-hewan yang si cicak, tikus dan sebagainya. Bisa juga kecoa tiba-tiba banyak, padahal tempat kita sudah bersih. Ini saja mungkin bisa, mudah-mudahan bermanfaat dan terjawab ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.